Nah, ini ada competitive hunter model. Nah, jadi di sini ada 2 spesies dalam satu habitat. Dia itu berkompetisi ya. Mungkin dia makanannya sama-sama tikus gitu ya, mungkin. Jadi kan apa? Burung hantu tutul-tutul gitu ya. Spotted itu kan kayak ada tutul-tutulnya gitu. Sama hawk ini elang. Nah, jadi begini, mereka ini bersaing ya. Jadi kalau hanya ada burung hantu tanpa elang, maka dia akan populasinya tumbuh terus-menerus ya. Jadi dia tak terbatas maksudnya. Ya, jadi ini di sini burung hantu ya. Jadi perubahan atau penambahan jumlah populasi burung hantu itu proporsional terhadap jumlah populasinya seperti itu. Sama elang juga gitu, tanpa adanya saingan ya dia akan tumbuh tak terbatas seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada K1, ada K2. Ini adalah koefisien penambahannya seperti itu ya. Nah, kemudian lain cerita kalau misalkan ternyata ya mereka itu hidup berdampingan ya. Jadi ada burung hantu, ada juga elang kayak gitu. Maka ternyata dia saling bersaing seperti itu. Nah, di sini kita misalkan ternyata kalau ada elang ya, maka penambahan jumlah burung hantu itu adalah tetap dia tumbuh ya. Jadi tetap dia bertambah karena dia beranak pinak gitu ya. Akan tetapi dia juga berkurang ya, berkurang banyak koefisien ini seperti itu. Ya, jadi memang banyak model-modelnya, akan tetapi untuk kali ini ya kita sederhanakan saja bahwa penambahan burung hantu ya itu adalah proporsional ya terhadap jumlah populasi burung hantunya ya dikurangkan dengan ini ada konstanta ya dikalikan dengan ON kalikan HN seperti itu. Ya, jadi maksudnya ini penjumlahan apa maksudnya itu penambahan dari populasi burung hantu ini ya dia berkurang ya proporsional terhadap jumlahan burung hantu dan juga elang ini seperti itu. Sama halnya dengan elang seperti itu ya. Jadi penambahan populasi elang itu proporsional terhadap jumlah populasi elang ya, tetapi ada pengurangan sebanyak jumlah tertentu. Ya, jadi ini menggambarkan interaksi burung hantu dan elang tersebut. Ya, baik ini model yang sederhana seperti itu ya. Tentunya masih banyak model di luar sana yang lebih realistis. Akan tetapi untuk kepentingan perkuliahan kita kali ini ya kita pakai model ini. Oke. Nah sekarang kita tulis aja lah di sini ya. Nah, andai kata kita di sini mencari, nah kita jabarkan yang ini sekarang. Nah, kita tahu bahwa delta ON itu adalah ON plus 1 dikurang ON. Ya, enggak? Ya, jadi ini adalah rumus delta ON. Ya, pertemuan kita pertemuan yang lalu kita udah belajar ya masalah perubahan ini ya. Nah, jadi kita substitusikanlah ke sini ya. Nah, jadi kita tulis ON plus 1 dikurang ON sama dengan K1ON ya dikurang K3 ONHN. Sama halnya dengan yang di bawah ini itu adalah HN plus 1 dikurang HN sama dengan K2 HN dikurang K4 ONHN. Nah, kemudian kita samakan yang sejenis ya. Berarti kita bisa tulis di sebelah kiri ON plus 1 ya. Kemudian ini kita taruh di sebelah kanan ya. Jadi kita punya ON karena ini kan min ON pindahkan ke kanan jadi plus ditambah dengan K1 ON dikurang K3 ON HN. Sementara itu yang bawah HN plus 1
sama dengan HN ditambah K2HN dikurang K4 ONHN. Oke, nah kemudian coba kita lihat yang ada HN-HN-nya ini, ya. Saya tulis di sini ya. Berarti kita punya ON plus 1 sama dengan, nah ini kan boleh kita kelompokkan ON-nya. Berarti kan apa ini? 1 ya. Nah, seperti itu. Ya. Dikurang K3 ONHN. Ya, kemudian di sini juga HN plus 1 sama dengan cara yang sama ya. 1 plus K2 HN dikurang K4 ONHN. Baik teman-teman, ini adalah sistem persamaan bedanya. Nah sekarang andai kata, ya, ini pekerjaan teman-teman mungkin dari bidang ilmu yang lain, mungkin ya biologi atau lingkungan dan sebagainya. Ya, kita butuh teman-teman yang lain untuk menentukan berapa sih nilai konstanta ini, gitu ya. Berapa sih nilai K1, ya, K2, K3 dan K4 ini. Nah, andai kata dari hasil penelitian diperoleh nilai konstantanya, ya, di sini K1-nya itu adalah 0,2, kemudian K2-nya adalah 0,3, dan seterusnya. Bisa teman-teman lihat di halaman 44, maka kita punya, ini saya tulis saja ya, misal K1 dan seterusnya, K3 dan K4 tertentu, ya, lihat di buku ya, maka kita punya ON plus 1 sama dengan 1,2 ON kurang 0,001 ONHN. Seperti itu ya. Nah, jadi ini konstantanya, kemudian HN plus 1 sama dengan 1,3 HN min 0,002 ONHN. Nah, teman-teman lihat ya di sini misalkan persamaan 1 ya, kita bisa pelajari bahwa andai kata elang itu tidak ada atau H itu tidak ada, ya, maka nanti ini 0, maka ini nanti akan 0 nih. Andai kata elang tidak ada. Nah, berarti kita tinggal punya yang ini ya. Jadi populasi burung hantu berikutnya itu adalah 1,2 kalikan burung hantu sekarang, seperti itu ya. Akan tapi kalau elangnya ada, maka dia ada pengurangan gitu ya. Jadi pertumbuhan burung hantu itu seakan-akan dihambat oleh keberadaan dari elang, seperti itu ya. Jadi itu maknanya dia berkompetisi. Sama halnya dengan populasi elang ini ya. Jadi andai kata burung hantu nggak ada, maka dengan mudah elang itu akan ya beranak pinak tanpa batas gitu ya. Tetapi dengan keberadaan burung hantu maka dia ada pengurangnya, seperti itu. Nah sekarang kalau kita ingin mencari mana titik equilibriumnya, ya berarti bagaimana teman-teman caranya? Cara mencari titik equilibriumnya, ya sama kayak contoh yang satu tadi ya. Indeksnya kita hilangkan dulu ya sementara ya. Jadi maksud dari titik equilibrium itu adalah misalkan di sini O ya, berarti ON plus 1 sama dengan nilai ON sama dengan O, seperti itu ya. Oke, kita balik lagi. Jadi ini dengan mudah kita bisa mencari titik equilibriumnya ya. Berarti titik equilibriumnya adalah langsung aja ya, karena kita udah tahu ya. Ini berarti O sama dengan 1,2 O dikurang 0,001 OH. Ya, yang bawah H sama dengan 1,3 H dikurang 0,002 O kalikan H. Kemudian kita samakan ya, yang masih satu jenis ini boleh kita pindahkan, berarti kita punya 1,2 dikurang 1 ya, berarti 0,2 O dikurang 0,001 OH ya, sama dengan, kalau yang ini 0 ya. Kemudian ruas kanan ya 0,3 H dikurang 0,002 OH.
Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, berapakah O, berapakah H, seperti itu. Maka kita perhatikan satu persatu ya di sini. Nah, persamaan yang atas ini, ya itu kan boleh kita tulis O-nya keluar ya. Berarti kan boleh O, gitu ya. Oke, biar nggak, ini kita kasih kayak gini aja deh. Seperti theta itu ya. Nah, jadi kan kita punya theta ya. Theta 0,2 ya, dikurangkan dengan 0,001. Theta udah ada di sini. Kayak gitu. Itu yang persamaan pertama. Ya, jadi tetanya kita keluarkan gitu ya. Kemudian ini juga H kita keluarkan ya. Kita faktorisasi lah ya. 0,3 dikurang 0,002. Ini H udah ada di sini, berarti di sini tinggal theta. Nah, jadi manakah solusi dari persamaan 1 dan 2? Nah, kita lihat ini cukup sederhana ya. Nah, jadi kan sesuatu kalikan sesuatu sama dengan 0, itu berarti himpunan penyelesaiannya adalah sesuatu ini sama dengan 0, dan agar ini sama dengan 0, berapa H-nya? Nah, berarti kan kita punya 0,2 sama dengan 0,001 H, atau H sama dengan 0,2 dibagi 0,001. Ya, berarti H-nya adalah 200. Ya, seperti itu. Nah, sama, ini juga gitu. Ya, H kalikan sesuatu sama dengan 0, berarti himpunan penyelesaiannya adalah H sama dengan 0, atau ini sama dengan 0. Ya. Nah, ini sama dengan 0 itu kan dipenuhi pada saat 0,3 kurang 0,002 theta itu sama dengan 0. Atau 0,3 sama dengan 0,002 theta. Atau theta sama dengan 0,3 dibagi sama dengan ya, dibagi 0,002 ya, sama dengan 150. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, baik. Nah, berarti di sini titik equilibriumnya ya bisa theta H itu bisa 0 dan 0 ya. Bisa juga 150 dan 200. Nah, seperti itu. Ya, untuk lebih jelasnya coba kita lihat lagi. Ya, jadi ada dua, akan tetapi yang ini kita sebut sebagai trivial. Ini artinya kan emang ya nggak ada lagi ya, 0 gitu, nggak ada lagi populasinya. Kan tapi coba kita lihat ya, ini di atas kertas ya, titik equilibriumnya adalah burung hantu itu 150 ya, dan juga elang itu 200. Nah, coba sekarang kita lihat ya simulasinya di Excel. Jadi andai kata burung hantu itu 150 dan elang itu 200, maka nanti grafiknya dia akan stabil seperti itu. Ya. Seperti itu. Akan tetapi coba kalau kita tambahkan sedikit ya untuk burung hantu itu, tambahkan 1 ya, 151, kemudian untuk elang kita kurangkan 1. Nanti bagaimana perilakunya di jangka panjang ya, dan sebagainya ya. Nanti coba kita simulasikan 3 buah ini ya. Jadi untuk 3 titik atau 3 nilai awal yang berbeda, bagaimanakah simulasi, bagaimanakah perilakunya di jangka panjang. Nah, baik teman-teman, kita akan langsung aja. Nah, baik, jadi di sini N, kemudian di sini owls, burung hantu, kemudian di sini elang ya. Oke, kita samakan saja seperti yang di buku ya. 0, 1 sampai 30 biar kelihatan perilakunya di jangka panjang. Ya, sampai 30. Kemudian yang pertama 151 kasus yang pertama ya untuk burung hantu, dan 199 untuk elang ya.
Jadi ingat ya, titik equilibriumnya tadi kita udah dapat 150 dan 200. Apa yang terjadi kalau seperti ini? Ya. Atau mungkin nggak apa-apa 150 dulu deh, 150 dan 200. Untuk yang pertama ini ya. Nah, kemudian ON plus 1 itu rumusnya adalah 1,2 kalikan dengan O yang sebelumnya, ya. Kemudian dikurangkan dengan 0,001 kalikan O yang sebelumnya dikalikan dengan H yang sebelumnya. Sama dengan A. Kelihatan ya, 150 memang tetap dia. Sementara itu untuk yang H, itu adalah 1,3 dikalikan H yang sebelumnya, kita kurangkan dengan 0,002 kalikan O yang sebelumnya, dikalikan dengan populasi elang periode sebelumnya. Dengan ini. Udah kita tarik ini sampai yang ke-30. Ya. Nah, mungkin teman-teman lihat, oh ini kan banyak nih gitu. Nah itu kenapa? Karena yang ini belum kita update. Nah pada saat kita tarik ini ke bawah, maka kita akan dapatkan dia, stabil banget ya, seperti itu. Oke, jadi dia konstan gitu ya. Jadi penambahan si burung hantu dan penambahan elang ini ya tetap kayak gitu ya, walaupun mereka berkompetisi. Baik, kita insert gambarnya, walaupun teman-teman pasti tahu ya hasilnya pasti linear. Nah, kayak gini ya, stabil. Baik, kita copy seperti ini aja. Jadi langsung ya, ini udah sheet yang kedua ya. Untuk owls-nya itu kita tambahkan 1. Kita tambah 1 ya. Kemudian yang elangnya kita kurangkan 1. Nah, apa yang terjadi? Ya, ternyata kita lihat dalam jangka panjang seperti ini. Memang pada sampai ke 15 lah, N sama dengan 15 dia masih oke-oke aja kan, tetapi setelah itu ternyata yang menang di sini burung hantunya ya. Sementara itu kasihan si ini elangnya, dia kalah ya. Jadi dia punah seperti itu. Udah, setelah melewati tahap ini ya sudah, si burung hantu itu menjadi raja di habitat itu ya. Nggak ada lagi saingan. Cuma hati-hati ya di sini. Kalian tahu nggak? Kalau misalkan populasi si burung hantu ini bertambah secara tak terbatas, bagaimana halnya dengan makanannya gitu. Misalkan makanannya tikus gitu kan. Lama-lama tikus habis ya, akhirnya karena si burung hantu itu kehabisan makanan ya lama-lama dia punah juga ya. Bukan karena saingan ya, tapi karena nggak dapat makan. Seperti itu. Tapi kalau dalam hal ini mungkin kasusnya anggaplah sumber daya itu tak terbatas juga. Jadi bisa mengakomodasi populasi burung hantu seperti itu. Oke ya, jadi kita lihat ternyata ada perubahan sedikit aja di nilai awal. Ya mungkin kalian bilang, 1 dibandingkan 150 kan nggak signifikan. Jangan salah ya, ternyata dalam jangka panjang ini sangat bermasalah gitu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk kasus yang kedua ya. Nah, kali ini burung hantunya yang 149 ya, sedikit di bawah equilibrium kita gitu ya. Kemudian yang ini sedikit di atas. Oke. Lihat sekarang gambarnya. Nah, teman-teman, ya lihat ya, ternyata emang ini nggak stabil banget ya. Jadi titik awal itu berpengaruh sekali ya. Kalau di sini ternyata yang menang itu si elang dalam jangka panjang ya. Karena starting point-nya beda dikit, maka jangka panjangnya jadi beda seperti ini juga ya. Jadi untuk kasus yang kedua ini si elang yang menang. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk kasus yang ketiga. Andai kata mereka sama banyak dulu lah ya. 10 dan 10. Temanya pasti sengit ya. Atau mungkin kalian bisa tebak siapa yang menang. Ya, yang menang adalah elang. Ya. Jadi mereka sama-sama 10 starting point-nya, akan tetapi setelah bertahun-tahun atau mungkin jangka panjang gitu ya,
maka di sini elang yang akan mendominasi, sementara itu owls ya punah. Seperti itu ya. Jadi kita lihat ya untuk kasus yang ini, contoh nomor 3 ini berbeda dengan contoh nomor 1 tadi ya. Jadi kalau contoh nomor 1 tadi kan dia tak peduli berapapun nilai awalnya, di jangka panjang dia akan stabil seperti itu ya. Tetapi untuk contoh yang kedua ini, titik awal itu memegang peranan yang sangat penting. Beda sedikit titik awalnya, beda pula perilaku jangka panjangnya. Ya, jadi ini titik equilibriumnya tidak stabil. Ya, jadi untuk saat ini kita bagaimana cara mengidentifikasinya? Ya sudah, kita lakukan simulasi menggunakan Excel dan kita lihat perilaku jangka panjang.